أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Babus Salam sekalian serta adik-adik, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keridhaan, keberkahan dan taufiknya sehingga kita senantiasa berada di jalan yang senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, insyaallah kita akan melanjutkan belajar bersama-sama berkaitan dengan hadis Arba'in An-Nawawi, yang mana hadisnya sangat mulia sekali, dan insyaallah kita juga akan senantiasa mengingat hadis ini pada saat kita membutuhkan motivasi tatkala kita mungkin banyak dosa yang kita lakukan. Ini baterainya atau apa ini? Atau salah saja. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bulan Ramadan, dan insyaallah kita kembali berada di bulan Syawal, dan insyaallah bekas-bekas Ramadan semoga masih berada di diri kita sehingga kita senantiasa dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nanti berkaitan dengan dosa yang kita lakukan. Dan hadis yang ke-42 ini hadis yang sangat indah sekali yang ditempatkan oleh penulis di dalam kitab Arba'in An-Nawawi. Biasanya kalau di dalam walimatul urus ya, pernikahan, biasanya kan serah terima laki-laki perempuan itu ada sambutan, dan sambutannya biasanya yang di awal kata-kata yang indah. Demikian juga di hadis yang ke-42 ini Bapak Ibu sekalian. Hadisnya kalau kita renungi, kalau kita pahami, akan mendapatkan sebuah kenikmatan tersendiri. Kenapa Bapak? Karena ini mencakup keindahan, di mana hadis yang semuanya tadi ditutup dengan karunia Allah Subhanahu wa taala yang luas, yang berupa pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Berarti ini menunjukkan penulis memilih hadis ini untuk memperindah hadis Arba'in An-Nawawi ini. Nanti dijelaskan apa maksud dari
penempatan hadis yang ke-42 ini di hadis yang terakhir. Kenapa hadis yang ke-42 ini tidak ditempatkan di hadis yang pertama atau ke-15 atau ke-40 dan seterusnya, tapi di penutup dari Arba'in An-Nawawi ini. Masih ingat Bapak dan Ibu sekalian hadisnya? Ya, kita nyantai mawon ya. Supaya nanti kalau nyantai insya Allah bisa memahami apa maksudnya. Ya, sehingga nanti kita bisa memahami, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dan kita bisa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi suasana Ramadan masih terasa apa sudah habis? Kue-kue barangkali di rumah masih. Ini masih suasana Syawal ya. Kajiannya sudah mulai berapa hari Pak Hari? Pekan yang lalu sudah kajian? Tanggal 8 itu berarti hari Rabu kemarin ya. Kita baca dulu Bapak Ibu sekalian hadis yang ke-42. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu Qala Allah Ta'ala Ya bani Adam innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ya bani Adam law balagat dunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu lak ya bani Adam innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya thumma laqitani la tusyriku bi syai'an la ataituka bi qurabiha maghfiratan rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Insyaallah ya. Kita murojaah sebentar Bapak Ibu sekalian. Dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Rasulullah mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka ma da'utani wa rajautani ghafartu lak ala ma kana mink wa la ubali." Wahai anak keturunan Adam, sesungguhnya jika engkau senantiasa berdoa kepadaku, mengharap kepadaku, ghafartu lak, aku akan mengampunimu. Ala ma kana minka, atas apa yang engkau kerjakan, wala ubali, dan aku tidak memperhatikan, tidak memperdulikan sebanyak apapun itu. Nomor 9 ya. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, lau balagat dunubuka ananas samai, seandainya dosamu itu membumbung tinggi setinggi langit, tsumma astaghfartani, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, ghafartu lak, maka aku akan mengampunimu. Ya bani Adam, wahai anak keturunan Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khotaya, wahai anak keturunan Adam,
seandainya engkau mendatangiku dengan dosa sepenuh bumi, summa lakitani, kemudian engkau berjumpa denganku, menemuiku, la tusyriku bi syai'an, dalam keadaan engkau tidak menyekutukanku, la ataituka bi qurabiha maghfiratan, sungguh aku akan mendatangimu dengan ampunan sepenuh bumi itu juga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, dan beliau berkata hadis hasan sahih. Masya Allah, ya. Penutup yang sangat indah dari kita belajar berbagai hal di dalam hadis 4 ya, Arba'in An-Nawawi ini. Di hadis yang ke-42 menjelaskan bahwa di sana ada ampunan Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas sekali. Yang sangat luas sekali. Kita bayangkan dosa setinggi langit itu kayak apa, Bapak ya? Banyak nama buatan. Wong kita nggak tahu langit itu setinggi apa? Setinggi nggak tahu kita ya, langit itu tingginya seperti apa. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya itu akan mengampuni kita selama kita meminta ampun. Demikian juga seandainya kita membawa dosa sepenuh bumi, jenengan aja membawa semen sak-sak aja sudah berat, ya. Dengkek-dengkek yang nggak biasa bawa semen, apalagi ini dosa sebanyak sepenuh bumi. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kita selama kita tidak berbuat syirik kepada Allah. Masya Allah, ini hadis yang indah yang ya, penulis tempatkan di akhir hadis arba'in ini. Ya. Makanya Bapak Ibu sekalian, seandainya kita mungkin ujian melanda kita barangkali seperti itu nih. Kalau ujian itu biasanya identik dengan putus asa. Kalau tidak apa? Tidak ujung, tidak ketemu dengan solusinya. Terkadang putus asanya apa? Pengen mengakhiri hidupnya. Ada seperti itu buatan? Ada. Kemarin cerita Bapak sekalian. Ada anak yang pengen nikah tapi tidak nikahkan sama ibunya. Dipersulit sama ibunya, sama ininya, karena pengen dipoligami. Akhirnya apa? Terus kalau nggak peduli, saya itu mengakhiri hidup saja. Semakin ruwet nanti kan ya. Makanya ini hadis yang Masya Allah. Kalau kita merenung dari hikmah kemarin, Ramadan salah satu tujuannya atau kita akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali Bapak Ibu sekalian, di Ramadan kemarin kok berjalannya kelihatannya kalau saya merasa lebih cepat dibandingkan bulan Ramadan yang sebelumnya. Jadi beripun? Sama nomor. Iya. Barangkali kita kemarin belum ya, atau memohon ampunnya belum maksimal, masih ada kesempatan nih Bapak. Hadis 42 adalah motivasi kita. Hadis 40 adalah motivasi kita untuk senantiasa meminta ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Makanya barusan kemarin Bapak atau Ibu sekalian, hikmahnya kalau usia sudah 40, 50 ini kan hikmah kan harus dicari ya. Salah satu hikmah itu terkadang kita nggak sadar bahwa hidayah yang Allah berikan kepada kita itu tidak mahal. Lurus nama buatan. Lurus nama buatan kita nih. Lurus. Sehingga apa? Kita merasakan Islam yang Allah berikan kepada kita itu biasa saja. Tapi kalau kita benar-benar merenung, ya, nanti Allah akan kasih hikmah bahwa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala berupa Islam, berupa nikmat iman dan Islam di atas sunnah itu adalah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau usianya sudah 40, 50
60. Itu kenikmatannya kalau di sisa usianya memperbaiki napa? Amalnya, nikmatnya napa? Dosanya akan diampuni ya, terus mendapatkan kenikmatan yang lainnya. Ya, banyak pahala yang didapatkan ya. Apabila orang tersebut memperbaiki sisa usianya. Dan sebaliknya ya, apabila di usia 40, 50, 60 sudah usia-usia kritis ya, tapi jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari agama, maka itu adalah kesengsaraan yang sejatinya. Maka kita banyak bersyukur Bapak Ibu sekalian. Kita jenengan pasti, saya yakin jenengan datang ke masjid itu tidak banyak pikiran. Terus apa buatan? Banyak pertimbangan apa buatan? Nikmat kan ya? Tiba-tiba sudah dari rumah ke masjid. Tiba-tiba Allah kasih nikmat kajian dan seterusnya. Tapi Bapak dan sekalian, di sana masih ada ya sebagian saudara kita barangkali seperti itu. Untuk sholat saja kadang susah gitu maksudnya. Untuk sholat Bapak, untuk sholat saja. Sehingga apa? Ya, orang itu harus berjuang untuk bisa melakukan ibadah tersebut. Apalagi sholat saja, apalagi yang lainnya lebih susah lagi. Makanya kita harus banyak bersyukur tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak kenikmatan seperti itu, yang mana terkadang kita tidak menyadarinya ya. Yang mana kita terkadang tidak menyadarinya. Makanya kita coba membaca faedah hadis yang ke-42 ini Bapak Ruslan. Kita masuk ke faedah 11. Ya, faedah ke-11. Nomor 11 Bapak Ibu sekalian, anat tauhidul khalis. Sesungguhnya tauhid yang murni, yang suci, minasyirki, dari kesyirikan. Sababun limaghfirati jami'id dzunub. Itu menjadi sebab kita diampuni dari seluruh dosa yang kita lakukan. Ya. Inna tauhidal khalis minasyirki sababun limaghfirati jami'id dzunubi. Sesungguhnya tauhid yang kita miliki yang murni dari kesyirikan, yang terlepas dari kesyirikan, itu menjadi sebab bagi kita untuk diampuni seluruh dosa-dosa kita. Insya Allah. Nikmat pembuatan Bapak dan Ibu sekalian. Kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala mengenal tauhid. Dan tauhid kita tidak tercampur dengan kesyirikan. Itu akan menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Ini kalau jenengan tidak memahami ini, kalau kita tidak memahami ini, kita anggap biasa saja. Biasa teori ini. Aku awet demen yo bertauhid, tapi hidupku juga susah-susah terus. Ya? Karena tidak memahami ini. Sehingga apa? Timbul banyak masalah di dalam kehidupannya, mungkin dari kekufurannya tadi. Padahal di sana ada nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dia dihindarkan dari kesyirikan atau kekafiran dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau jenengan bisa memahami ini saja, saya yakin Bapak Ibu sekalian, ibu-ibu tidak akan mudah bercerita masalahnya kepada orang lain. Leres napa mboten Ibu? Leres. Karena napa? Karena dia meyakini Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kenikmatan yang tinggi dibandingkan masalah yang dia hadapi. Kenapa kok orang banyak mengeluh? Karena masalahnya itu dianggap lebih besar dibandingkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya napa mboten? Coba kalau jenengan sudah merasa bahwa
nikmat tauhid yang terlepas dari kesyirikan itu adalah senikmat-nikmatnya bagi kita, kira-kira ujiannya kita lalui terasa ringan apa mboten? Ringan. Nah sekarang ini banyaknya apa? Membesarkan masalah, mengingkari nikmat Allah, sehingga apa banyak orang yang galau. Nggih napa mboten? Barangkali ngoten ya. Tapi semakin kita banyak cerita, sebagaimana ungkapan salaf yang sudah pernah kita kutip, bahwa orang yang suka menceritakan masalahnya kepada orang lain, itu tandanya adalah imannya lemah. Walaupun pada saat dia cerita akan mendapatkan kelonggaran hatinya. Ini mau pilih, mau menunjukkan imannya kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau kita suka cerita. Masya Allah ya. Ini perlu perenungan lagi ya. Anat tauhid al-khalis minasyirki sababun limaghfirati jami'i dzunub. Sesungguhnya tauhid yang murni dari kesyirikan adalah sebab kita mendapatkan ampunan dari seluruh dosa yang kita lakukan. Dari seluruh dosa Bapak-Ibu sekalian. Makanya di usia 40, 50, 60 kan apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Ya Allah, ya Tuhanku, tambahkanlah rasa syukur ini ya, terhadap apa nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Ya. Dan nikmat syukur yang paling besar apa? Syukur dengan tauhid yang lepas dari suci dari kesyirikan. Jenengan kalau bisa mensyukuri ini, insya Allah nanti Allah akan tambah kenikmatan yang lainnya. Ya. Karena apa? Sudah, ya. Karena kita harus yakin bahwa namanya dunia pasti dengan ujian. Tapi yang pasti adalah kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan bekal yang terbaik adalah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua dimudahkan Allah Subhanahu wa taala, kita berada di tauhid yang murni dari kesyirikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga kita semua ya, diberi nikmat ini. Maka kita harus banyak berdoa Bapak Ibu sekalian. Doa sama saja nomor dereng. Doa untuk ini, untuk istiqomah sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala di jalan kebaikan. Ya musarrifal qulub. Ya, yang muqallibal qulub. Ya, tapi qalbi ala dinik. Masyaallah niku nggih. Mang usia-usia 40, 50, 60 itu akan merasakan bagaimana nikmatnya tauhid ini Bapak. Nikmatnya iman Islam apabila kita mau merenunginya. Dan kita akan merasakan ini yang aku cari selama ini. Ini. Sehingga banyak bersyukur, insyaallah seperti itu. Sebagaimana doa kita tadi. Ibu-ibu ya, mungkin ibu-ibu bisa memahaminya, bisa mengambil faedahnya bahwa nikmat tauhid adalah nikmat yang besar bagi kita semuanya, sehingga apapun ujian yang kita lalui, kita semakin bisa menghadapinya dengan baik, sehingga kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini memang perlu diuji Bapak sekalian. Tauhid kita perlu diuji. Ujiannya pun kadang tidak masuk nalar diri kita. Artinya terkadang rasa-rasanya kita tidak mampu menjalani ujian tersebut. Seakan-akan kita tidak mampu menjalani ujian tersebut. Sehingga banyak orang yang putus asa, yang ingin cepat mengakhiri ujian tersebut dengan berbagai caranya. Maka kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita berada di atas tauhid terus.
Mungkin jenengan nggak pergi ke kuburan, tapi hati jenengan terkadang kita condong pada sesuatu yang melemahkan keimanan kita, ya, menggantungkan pikiran kita barangkali, menggantungkan ke orang lain barangkali, dan seterusnya, atau menggantungkan bagi yang sakit menggantungkan kepada obat, kepada dokter dan seterusnya, ya. Masya Allah nih, ya. Anak tauhid al khalis minasyirki sababun limaghfirati jami'i dzunub. Sesungguhnya tauhid yang murni, ya, yang terlepas dari kesyirikan sebab akan mendapatkan ampunan dari seluruh dosa kita. Faedah nomor 12 Bapak Ibu sekalian. Fadlut tauhidi, keutamaan tauhid. Fadilatut tauhidi, keutamaan tauhid, wa ana sababun limaghfiratid dzunub. Sesungguhnya tauhid itu akan menjadi sebab kita diampuni dosa-dosa kita. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang yang kufur, seandainya mereka menghentikan kekufuran mereka, maka mereka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, baik ya. Karunia Allah Subhanahu wa taala kita rasakan Bapak Ibu sekalian di hadis ini. Seandainya orang-orang kufur kemudian diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala berhenti dari kekufurannya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Makanya Bapak Ibu sekalian, mumpung usia kita ya 50-60, berarti harus kita memperbaiki apa? Perbuatan kita di sisa usia kita, supaya apa? Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa lalu yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita di usia 40, 50, 60 Allah beri nikmat bisa ngaji. Nikmat bisa mengenal Islam. Nikmat mengenal tauhid. Yang mana setiap hari kita berusaha untuk memperbaiki hidup kita, memperbaiki amalan kita. Harapannya apa? Semoga amalan yang lalu yang buruk-buruk Allah ampuni. Insyaallah ya. Kan kita tidak tahu Bapak Rasulullah. Barangkali dulu kita ada keluarga kita dari mungkin dukun ya, atau mungkin dari orang yang ahli maksiat atau ahli kekufuran dan seterusnya. Karunia Allah di sini datang Bapak Rasulullah. Karunia Allah datang di sini. Selama kita mau memperbaiki di sisa usia kita, kita berharap dosa-dosa yang lalu yang kita lakukan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Famahma adumat dunubu idan tahal insanu anha bitauhidi ghafarallahu lah. Berapapun besarnya dosa itu, famahma, bagaimanapun besarnya dosa itu, idan tahal insan, seadanya orang itu menghentikan kesyirikannya, menghentikan dosanya, bitauhid, kembali kepada tauhid, ghafarallahu lah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Masya Allah. Di mana ya kita tidak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala Bapak sekalian? Di mana letak iman kita? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan banyak kenikmatan seperti ini. Mengampuni dosa-dosa kita tatkala kita menghentikannya, merubahnya dengan kebaikan, dosa-dosa yang lalu Allah Subhanahu wa taala ampuni. Di mana tidak bersyukur hati kita ini Bapak sekalian? Ya. Betapa nikmatnya kita ini Bapak sekalian. Nikmat. Ya.
Masya Allah. Adumat famahma adumat dunubu. Ya. Walaupun bagaimanapun besarnya dosa-dosa kita. Ya. Ini bagi yang kita merasa banyak dosa. Ya. Terkadang kan kita merasa sudah pasti masuk surga, ya, apalagi sudah kajian rajin berada di manhaj salaf, barangkali seperti itu, mengenal Al-Quran Sunnah, kelihatan tiket surga sudah di tangan, ya, sehingga kita merasa aman. Ya. Tapi kita harus tetap senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara keutamaan tauhid, ya, tauhid yang kita nikmati, yang itu pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak keutamaannya Bapak-Ibu sekalian. Di antaranya saja, walaupun banyak nikmat, banyak keutamaan dari tauhid, di antaranya adalah nomor setunggal, orang yang bertauhid kepada Allah akan Allah hapus dosa-dosanya. Sebagaimana hadis ini, ya benar Adam, innaka law atataini bi qurbil ardi khataya tsumma tatitani la tusyriku bi syai'an atatuka bi qurbiha maghfiratan. Dosa-dosa jenengan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak-Ibu sekalian, seandainya jenengan bertauhid. Ini dosa berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nomor 2, orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan mendapatkan rasa keamanan. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan akan mendapatkan rasa aman. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. Yaitu orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan aduk keimanan mereka dengan kezaliman, itu kesyirikan. Mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan mereka itu termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Makanya kalau kita was-was, yang kita evaluasi apa? Was-was dengan sakit. Kan sekarang banyak ya yang sakit, saking banyaknya di media sosial, ibu-ibu barangkali pengennya itu sehat, terus akhirnya was-was. Itu bisa nggak kita hubungkan dengan Bapak sekalian? Berarti apa? Tauhidnya perlu dievaluasi. Seperti contohnya kemarin ada ibu-ibu yang was-was dengan anaknya barangkali seperti itu. Pada saat anaknya ada masalah, gula darahnya langsung naik, tekanan darahnya langsung naik. Kira-kira bisa tidak tauhidnya perlu dipertanyakan? Bisa, ya? Kenapa? Karena dia tidak menyandarkan masalah itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga pada saat kita mungkin ada masalah dengan diri kita, diuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiba-tiba kita sakit, kemudian kita ada was-was, ya, sakitnya itu parah dan seterusnya. Ini juga perlu kita sandarkan dengan tauhid yang benar. Makanya orang yang bertauhid akan mendapatkan petunjuk yang sempurna dan rasa aman. Ini. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dihilangkan kesulitan dan kesedihannya. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dijamin masuk surga. Masya Allah Bapak Ibu sekalian, tujuan kita hidup apa? Supaya kita dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu kuncinya adalah tauhid. Ya, kuncinya di ketauhidan kita. Man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala jannah.
Barang siapa yang mati meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tiada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Oleh Bapak Ibu, ini pegang ya, kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid yang Allah berikan pada kita ini mahal Bapak Ibu sekalian. Lebih mahal dari emas yang sekarang lagi melonjak harganya. Jangan mungkin kalau emas itu ya dikasih satu karung hilang itu besok langsung bingung ya, stres. Tapi kalau tauhid hilang sedikit-sedikit tidak merasakan, mungkin dianggap biasa saja. Karena kita belum merasakan nikmat tauhid itu lebih nikmat dari segalanya. Dan ini adalah man mata wa huwa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhalul jannah. Barang siapa yang meninggal dunia dan dia mengetahui bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, akan masuk surga. Orang yang bertauhid akan masuk surga. Insyaallah. Selanjutnya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberi kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Orang yang bertauhid akan diberi kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Dalilnya adalah surat An-Nahl ayat yang ke-97. Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fararyanahu hayatan thayyibah wa najziyahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. An-Nahl ayat 97. Pak Didi, pada ada lihat? Kita lanjutkan sebentar Bapak-Ibu sekalian. Keutamaan tauhid yang lainnya, orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka amal yang sedikit itu akan menjadi banyak. Amal yang sedikit akan menjadi banyak. Orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, amal yang sedikit akan menjadi banyak pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kan kita dari dulu diajari prinsip ekonomi, modal sedikit untung besar. Ini salah satunya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu caranya bagi kita untuk amalan yang kecil tapi ingin pahala yang besar adalah kita harus bertauhid dengan ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Bapak sekalian, sebagaimana tujuan kita bertakwa berpuasa bulan Ramadan kemarin untuk menjadi apa? La'alakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa tidak akan bisa dicapai kecuali dengan tauhid. Kenapa? Karena amalan diterima dengan dua syarat. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua ittiba'ur rasul. Bagaimana pengen menjadi orang yang bertakwa tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini nikmat Bapak Ibu sekalian. Jenengan sudah melewati Ramadan, beribadah, beramal soleh dan seterusnya, berpuasa, baca Al-Quran dan seterusnya, menjadi orang yang bertakwa, dan jenengan masih diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat berada di atas tauhid. Ini kalau kita tidak jaga Bapak Ibu sekalian, kita takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut apa tuh? Takut. Takutin apa? Allah akan mengurangi tauhid yang ada di diri kita ini. Maka kita harus senantiasa banyak bersyukur, terutama dengan nikmat tauhid ini. Kita syukuri terus supaya apa? Supaya kita semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena ini nikmat yang besar.
nikmat yang besar yang harus kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijaga dan ditambah semakin kuat semakin kuat. Ya. Orang yang pada selanjutnya yang terakhir, orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala akan diringankan dari perbuatan yang tidak ia sukai dan penyakit yang dideritanya. Orang yang bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala akan diringankan dari perbuatan yang tidak disukai dan penyakit yang dideritanya. Masya Allah. Ya. Kadang kita bertanya, kalau piyambak bertanya Bapak sekalian, kalau kita benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, contohnya saya pada saat sholat merasa sakit, itu yang kita pikirkan banyak disakitnya atau kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita benar-benar cinta pada Allah Subhanahu wa taala, seharusnya apa? Pada Allah. Tapi pikiran kita kemana? Kemana Bapak? Ke dokter atau kepada sakit yang kita rasakan. Makanya benar ada Majnun Laila, orang gila. Sudah pernah saya ceritakan ya. Ada orang gila Majnun Laila itu mondar-mandir ya, di depan jamaah yang sedang sholat. Jenengan sholat di sholat pertama gitu. Terus tiba-tiba ada orang gila lewat mondar-mandir. Jenengan menegur, kenapa kamu mondar-mandir di depan saya ini? Orang gila tapi pintar ini. Loh, kenapa kamu memperhatikan saya? Kalau kamu benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, seharusnya antum tidak tergoda dengan kelakuan saya yang mondar-mandir tadi. Berarti kalau masih tergoda dengan itu, berarti iya. Masya Bapak sekalian ya. Kita harus banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi nikmat seperti itu. Saya sendiri seperti itu Bapak. Terkadang sakit itu kita besar-besarkan. Sholat ya. Kemudian apa? Barangkali asam lambungnya naik. Terkadang ada khawatir sakit parah. Itu banyak kita pikirkan. Padahal itu pada saat kita sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita bisa meminimalisir pikiran itu, insya Allah kita akan lebih fokus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini tauhid kita harus dibenarkan, maksudnya itu ya. Orang yang tauhidnya kuat, baik, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghindarkan dia dari penyakit yang tidak dia sukai dan perbuatan yang jelek. Dan seterusnya Bapak sekalian ya. Itu adalah keutamaan tauhid. Insyaallah ya. Faedah nomor 13. Ini tadi masih banyak ya, keutamaan tauhid masih banyak. Faedah nomor 13, dararul syirk. Bahayanya kesyirikan. Bahayanya kesyirikan. Bapak, masih nikmat kita dihindarkan dari kesyirikan. Tidak membayangkan kalau kita ditakdirkan termasuk ahli syirik. Mungkin kita sekarang tidak di kajian, tapi di mana? Di kuburan berdoa atau munajat di. Kemarin Bapak misalnya, saya kan terkadang mengantarkan barang itu ya, ekspedisi gitu kan ya. Ada pesanan walimahan. Walimahan kan banyak barang, kue-kue dan seterusnya itu ya. Saya antarkan ke Malang luar sana, Malang Selatan. Pondoknya sangat besar sekali. Saya kira itu kan pondok yang ramai gitu. Ternyata di dalamnya apa? Ada apa? Ada makamnya. Dan banyak santri yang membaca Quran di samping makam tersebut.
Dan itu banyak mungkin ya, banyak di sekitar kita. Makanya nikmat kita tidak diberi hal seperti itu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah menyelamatkan kita kajian di masjid yang jauh dari seperti itu. Coba bayangkan kalau kita berada di posisi seperti itu, ibadah yang kita kerjakan bisa tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini nikmat banget Bapak. Tauhid dari Allah Subhanahu wa taala, tauhid yang murni dari kesyirikan itu nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjaganya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa berada dalam diri kita ini. Faedah nomor 13 apa? Darurul syirk. Bahayanya kesyirikan. Salah satu bahaya kesyirikan saja adalah lawan dari tauhid tadi. Dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi syai'an wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosa-dosa kalian, ya, dosa syirik selama kalian tidak bertobat darinya, dan mengampuni dosa-dosa yang lainnya bagi yang Allah kehendaki. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya, darurul syirk, bahayanya kesyirikan ini. Dan insya Allah nanti kita akan membaca di pekan depan apa saja bahaya dari kesyirikan ini. Itu Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita pelajari bersama-sama dari hadis yang ke-42 ini. Dan insya Allah pekan depan adalah pertemuan terakhir berkaitan dengan hadis yang ke-42. Dan insya Allah ada 8 hadis tambahan di kitab Arba'in An-Nawawi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya, meridhoi kita semuanya, dan menjaga tauhid yang ada di dalam diri kita ini sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan hisab kita, mengampuni seluruh dosa kita, dan memasukkan kita semua ke dalam surganya, dan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita cintai dan seluruh kaum muslimin. Barakallahu fikum. Semoga kita semua dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد